Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar, maha menyimak, maha mengetahui apapun yang kita lakukan, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang qanaah. Qanaah itu adalah orang yang menikmati apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, puas dengan ketentuan Allah. Ada orang yang benar-benar hidupnya itu bahagia sekali, padahal uang tidak banyak, padahal rumahnya sederhana, kendaraannya juga biasa saja, tapi bahagia karena dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, banyak orang yang kaya, melimpah ruah hartanya, megah rumahnya, luas tanahnya, tinggi jabatannya, tapi seperti kehidupannya itu seperti orang miskin, sibuk saja, pikirannya sibuk dengan yang tidak ada, sibuk dengan harta yang bukan jadi miliknya, sibuk dengan tanah yang belum menjadi miliknya. Jadi ada orang yang hidupnya tuh kayak orang miskin, selalu memikirkan yang belum ada dan merasa kurang. Padahal itu kalau 7 turunan aja belum tentu habis. Dan perilakunya juga menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah jengkel, mudah kecewa, mudah uring-uringan. Jadi kasur yang empuk malah gak bisa tidur, memikirkan yang belum dimiliki. Yang apa sih memang yang uang gak punya itu menderita. Sudah tidak ada, sibuk dengan yang tidak ada. Jadi bagaimana nih? Termasuk ini bukan hanya dalam urusan duniawi, termasuk di dalam menerima ketentuan Allah. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu suqtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, marah, maka Allah pun murka kepadanya. Nah, jadi ada dua nih ya, keriduan menerima pemberian, keriduan menerima ketentuan. Kenapa ada orang yang tidak mengeluh walaupun sakit? Sebetulnya begini ya, kenapa kita mau disuntik? Padahal disuntik itu jelas menyakitkan, bayar lagi. Disuntik tahu bekal sakit, tapi nerima walaupun bayar. Kenapa ada orang yang mau dioperasi walaupun mahal, walaupun pasti sakitnya, tapi nerima, mau, karena dia melihat apa yang akan dia dapatkan sesudahnya. Benar? Semakin keberuntungan besar yang akan didapatkan sesudahnya, maka orang semakin kuat menanggung apa yang kepahitan apapun yang dia pikul. Nah, begitulah sebetulnya semakin orang merasakan ada keberuntungan, dia akan kuat tuh menahan kepahitan. Saya dengar itu latihan-latihan pasukan khusus itu berat sekali, karena
ada kenikmatan ketika dipasangkan baret katanya, jadi pasukan khusus. Padahal deritanya luar biasa itu. Nah begitulah, itu baru dunia. Sekarang cinta juga. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Apalagi yang jatuh cinta, tumpeng ku habisi. Asal engkau meraih cintamu, oh orang bisa habis-habisan. Demi cinta tuh bisa melakukan pengorbanan. Itu malah enggak kelihatan keuntungannya. Ada yang kata calon istrinya, saya suka rambutnya keriting. Besok keriting tuh suaminya. Nah besoknya inginnya beda lagi. Saya sekarang senangnya yang lurus, ini lebih repot. Dibetotin satu-satu supaya lurus. Saya suka kamu gundul, besok digundulin. Nah sekarang saya suka kamu rambutnya tumbuh. Ah susah ini hadirin, kecuali pakai wig. Kenapa orang bisa mati-matian? Karena ingin dicintai. Benar? Lihat orang yang jatuh cinta tuh biasanya suka dekat dengan musyrik, menyekutukan Allah, bisa melanggar perintah Allah hanya karena apa yang dia sukai dari makhluk. Bayangkan kalau orang sudah inginnya dicintai Allah, inginnya dapat ganjaran dari Allah, inilah orang yang paling akan menikmati sepahit apapun dalam hidup ini. Karena orang mencari cinta orang aja bisa habis-habisan tuh nahan pahitnya. Padahal orang yang diharapkan cintanya belum tentu cinta, dan tidak punya apa-apa lagi dia. Sekarang cakep dibikin tua-tua oleh Allah. Sekarang dia baik ke kita dibikin enak-enak saja oleh Allah. Tapi kalau meraih kedudukan di sisi Allah, cinta di sisi Allah, kemudian pahala di sisi Allah, inilah sebetulnya yang membuat orang kuat menanggung apapun yang harus dijalani dalam hidup ini. Jadi orang-orang yang rewel gitu ya, yang mudah mengeluh, mudah cengeng, mudah protes, nah itu pasti cetek sekali cita-citanya tuh. Karena kalau cita-citanya udah sorga, cita-citanya sudah ganjaran di sisi Allah, cita-citanya ampunan Allah, cita-citanya dapat pahala, cita-citanya dicintai Allah, maka episode apapun dalam hidup ini bakal dinikmati. Dikasih apa aja oleh Allah, disyukuri. Itulah hadirin, sumber qanaah itu adalah karena cita-citanya besar. Kalau orang cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, cinta manusia, kekaguman orang, itu mah gak ada cerita hidupnya bahagia. Karena dunia ini kecil, sikut-sikutan, kayak tempat kecil, sikut-sikutan. Tapi kalau yang diharapkannya keriduan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, itu luas surganya Allah. Makanya orang-orang yang kurang yakin ke Allah tuh capek sekali. Coba kita ngarep-ngarep dikasih oleh orang, capek itu. Pertama orang yang kita harap-harapnya juga belum tentu punya. Yang kedua, kalaupun punya belum tentu ngasih. Tapi kalau ngarep-ngarep diberi oleh Allah, coba lihat selama kita hidup apa yang kurang pemberian dari Allah. Nikmat penciptaan, nikmat diurus setiap saat, oksigen dikasih, tubuh diurus, makanan ada terus, minuman, puluhan tahun. Renungkan apa yang Allah berikan kepada kita selama ini, bandingkan dengan apa yang orang berikan kepada kita. Apalagi yang mencintai seseorang yang belum ngasih apa-apa sama sekali. Syariatnya ya bisa habis-habisan tuh. Nah, kita jarang merenungkan pemberian Allah kepada kita.